Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak semua, Bapak ingin menyapa anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini merupakan hari pertama di semester 2. Kita pertemuannya secara daring atau Zoom meeting ini karena masih suasana pandemi COVID-19. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik walaupun dalam masa pandemi ini. Agar kita lebih diberkahi oleh Allah, mari kita mulai berdoa dipimpin oleh salah seorang di antara Ananda kepada Yudi Septiawardana. Bapak silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih Ananda. Mudah-mudahan dengan berdoa kita tadi kita mengikuti pelajaran dengan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon maaf Ananda karena tadi ada gangguan sinyal di laptop kita ini. Maka tadi terputus komunikasi kita. Sudah bisa kita lanjutkan kembali. Di semester 2 ini temanya tentang hidup mulia dengan sifat tawadu, hemat, dan sederhana. Coba Ananda Uzmal Himmah, apa tema pelajaran kita hari ini? Tentang hidup sederhana, Kak. Nah, ada ketinggalan 2 sifat lagi. Oke, anak Bapak Dewi Santi, tentang apa tema kita pada hari ini kata Bapak tadi? Nah, baik, dengar baik-baik semuanya ya. Iya, Pak. Tema pelajaran kita hari ini tentang hidup mulia dengan sifat tawadu, hemat, dan sederhana. Oh, iya. Coba ulang lagi, Uzmal. Hidup mulia dengan tawadu, hemat, dan sederhana. Bagus. Untuk semuanya diperhatikan ya. Ada jelas tadi, Pak. Ya. Bapak mau mengirim share screen tentang materi ini agar dapat Anda lihat di laptopnya semua atau di HP-nya, HP Android-nya. Kita coba kalau bisa. Nampaknya belum bisa. Masih dikunci oleh hostnya atau belum diizinkan oleh hostnya. Baik, kita lanjut saja. Jadi ada 3 sifat mulia yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama sifat tawadu, yang kedua sifat hemat, yang ketiga sifat. Ananda masuk mana? Permisi tadi mungkin, Pak. Oh, permisi. Nuryatma, Ya, dia, Pak. pernah Ananda mendengar kata-kata tawadu? Pernah, Pak. Apa itu tawadu setahu Ananda selama ini? Kalau mendengar keterangan dari guru, tawadu itu artinya Rendah, dan rendah hati. Iya, bagus sekali. Benar. Ya, tawadu itu
artinya rendah hati. Nah, di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang sifat tawadu ini atau sifat rendah hati terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Coba Ananda Emi, surah apa tadi kata Bapak? Al-Furqan Pak, ayat 63. Ayat 63. Bagus sekali. Ananda, siapa yang tahu surah Al-Furqan itu dalam Al-Quran surah keberapa? Ada yang tahu? 25 Pak. Bagus, surah yang ke-25 dalam Al-Quran. Jadi, pada ayat 63 itu terdapat penjelasan Allah agar kita menjadi orang yang rendah hati atau orang yang tidak sombong. Sebelum kita masuk kepada ayat, mari kita telaah terlebih dahulu apa sebenarnya tawadu tersebut. Ada perumpamaan dibuat oleh orang-orang arif dan bijaksana, ilmu padi. Ananda tahu padi? Tahu Pak. Nah, bagaimana padi itu ketika dia sudah hampir disabit oleh petani, kan dia sudah berisi. Bagaimana posisi berdirinya dari akarnya itu? Apakah ke atas atau dia merunduk? Merunduk. Nah, ini orang mengaitkannya dengan sifat tawadu, bahwa orang tawadu itu semakin berisi, semakin merunduk. Iya, semakin berisi, semakin tunduk. Inilah yang perlu kita pikirkan, kita lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang sifat mulia ini. Itu bukan, maksudnya bukan seperti itu. Nah, rendah hati itu artinya orang yang memuliakan orang lain dan dia tidak menampakkan kelebihannya. Nah, kalau dipijaan orang itu namanya rendah diri, tidak boleh. Nah, rendah diri dilarang karena kita ini kan mulia. Manusia ini adalah makhluk Allah yang mulia, maka harus dijaga kemuliaan itu, jangan menjadi orang yang rendah diri, tapi harus menjadi orang yang rendah hati. Jelas? Nah, baik, tadi kita buat perumpamaan yaitu padi. Makin berisi, semakin menunduk. Ya. Dulu waktu Bapak masih kecil, ada ibu Bapak menyanyikan sebuah lagu tentang sifat tawadu ini. Kalau ada yang ingat silakan disambung. Dengar baik-baik nyanyinya ya. Agak lupa lah Pak nyanyinya. Dari pagi hinggalah petang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Paham maksud nyanyinya? Apa luncur mencari gandum dulu Pak. Gandum itu kan ada di kampung awak, yang ada di kampung awak hanya padi. Kalau gandum mungkin di daerah Timur Tengah atau Eropa, mungkin di situ ada. Cuma padi pun ada, padi ampo. Tahu anak-anak apa padi ampo? Kalau padi ampo itu mendongak kate. Nah, kalau bahasa kampung apanya mendongak kate. Itu tanda orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, kalau ampo bare itu sama aja padi biasa tuh Ananda. Bisa jadi tumbuh keler. Nah, tapi kalau ampo ringan, itu sama aja orang yang tidak ada isi dalam badannya, artinya dia sombong,
Padahal kesombongannya itu bersumber dari kurangnya ilmu pada dirinya. Baik, jadi tawadu lawannya adalah sombong. Sombong itu sangat dibenci Allah. Bagi ananda yang sering mendengarkan ceramah Ustadz, ada dibacakan hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithla dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga seorang hamba Allah yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji bayam. Jadi kesombongan itu akan menutup pintu surga yang begitu luas bagi orang-orang yang sombong atau yang tidak rendah hati. Sampai di situ mengenai tawadu, Ananda bisa paham? Paham, Pak. Kita lanjut lagi kepada ayat surah Al-Furqan ayat 63. Bagi Ananda yang ada Al-Quran di rumah, silakan dibuka, cari surah ke-25 ayat 63. Bagi yang sudah hafal, maka ini merupakan pengulangan atau pemantapan dari hafalannya. Bapak coba membacakan ayatnya, Ananda dengar baik-baik. Nanti salah seorang yang mampu mengulangnya, Bapak suruh untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat itu tidak terlalu panjang, hanya satu baris, lebih sedikit ya, 1,5 baris. Kalau Ananda sungguh-sungguh menghafalnya dalam waktu yang singkat, Ananda bisa menghafalnya. Bagi yang sering sholat berjamaah ke masjid, ayat ini pun sering dibaca oleh imam dalam sholat berjamaah. Siapa di antara anak-anak Bapak yang hafal ayat ini? Sudah ada yang hafal ayat ini? Siapa yang berani? Atau kalau belum hafal, siapa yang bisa membaca ayat ini dengan melihat Al-Quran? Ada yang bisa? Boleh lihat Quran, Pak? Boleh, silahkan. Bagi yang sudah ketemu ayatnya, tunjuk tangan. Ya, Pak. Ya, silakan Fajri Aida. Yang lain menyimak dengan baik ya. Silakan Fajri Aida. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bagus. Pintar sekali anak Bapak Fajri Aida. Mudah-mudahan Ananda yang lain juga tidak bisa mengulangi. Lai tamat awak dulu ngaji. Baiklah. Mari kita coba memperhatikan tajwid ayat itu terlebih dahulu. Lihat tajwidnya. Kita fokuskan kajian tajwid kita dalam ayat itu tentang mat. Tahu Anda apa itu mat? Tahu, Pak. Kita belajar, Pak. Bagus sekali. Jadi dalam membaca Al-Quran, ada bacaan yang dipanjangkan, ada yang dibaca pendek. Nah, memanjangkan bacaan itu karena ada tanda-tandanya, itulah yang disebut dengan mat. Jadi mat secara bahasa artinya panjang, ya.
Ya. Dalam ilmu tajwid maksudnya adalah memanjangkan bacaan ayat Al-Qur'an apabila ada tanda-tanda mat. Nah, itu yang dimaksud dengan mat. Silakan Ananda perhatikan Al-Qur'annya, ayat yang kita bahas pada saat ini. Bapak baca kata per kata, perhatikan. Wa'ibadu. Huruf apa yang dibaca panjang di situ? Ba. Bagus. Siapa yang tahu kenapa dipanjangkan membaca huruf ba itu? Karena ada alif setelah tanda fathah. Benar sekali. Nah, ini namanya dalam ilmu tajwid mat asli. Mat apa namanya? Nah, jadi Ananda, mat itu secara umum terbagi dua. Ada mat asli, ada mat far'i. Jadi ada dua mat itu secara umum. Mat asli dan mat far'i. Ya? Asli di situ maksudnya bukan lawan dari palsu. Asli itu dalam bahasa Arab, aslun itu artinya pokok. Mat dasar. Mat far'i itu cabang. Jadi mat far'i turunan dari mat asli. Nanti Bapak terangkan lebih lanjut, Anda akan paham. Kita mulai dari mat asli dulu. Mat asli itu hurufnya hanya 3. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf ya. Supaya mudah menghafalnya, ingat saja kalimat awai. A singkatan dari alif, waw singkatan dari wa itu singkatan dari waw, kemudian ya singkatan dari huruf ya. Awai, alif, waw dan ya. Alif menjadi tanda mat apabila sebelumnya ada huruf berarokat fathah. Kemudian waw menjadi tanda mat apabila sebelumnya berarokat dhammah. Dan ya menjadi tanda mat apabila sebelumnya berarokat kasrah. Baiklah Ananda, karena kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini bisa kamu renungkan khususnya tentang sifat tawadu. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menanyai beberapa orang terlebih dahulu. Pertama, Nanda Weni. Apa tadi yang dimaksud dengan tawadu? Ya, bagus sekali. Apa perumpamaannya tadi kata orang-orang yang arif dan bijaksana? Iya, hebat sekali. Ananda Vivi. Ya, Bapak ingin menanyai tentang pelajaran tadi. Apa lawan dari sifat tawadu? Ya. Apa dalilnya dalam Al-Quran yang melarang kita bersifat sombong? Atau yang menyuruh kita bersifat tawadu? Halo? Bagus. Berikutnya Dewi Santi. Bisa mendengar suara Bapak? Iya, Pak. Apa tadi yang dimaksud dengan mat dalam ilmu tajwid? Memanjangkan bunyi huruf, Pak, apabila kita sudah mat. Iya. Yudi Setiawardana. Bagaimana atau berapa macam mat secara umum tadi kata Bapak? Apa yang dua itu? Mat far'i, ya. Mat cabang boleh juga, itu bahasa kita. Supaya sepadan dengan bahasa mat asli, mat far'i, ya. Mat asli dan mat far'i. Masih Yudi, berapa huruf mat tadi, Nak? Apa yang 3 itu? Apa itu maksudnya awai tadi?
Iya, bagus. Ternyata anak-anak Bapak di kelas ini pintar-pintar semua. Mudah-mudahan untuk pelajaran selanjutnya lebih konsentrasi dan lebih hebat dari saat ini. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.